Bab 1011 sampai bab 1020. Pada saat ini, di Iveco yang berlapis itu, 7 orang dewasa di dalam mobil bahkan tidak tahu bahwa jaring langit dan bumi telah mengelilingi mereka. Selain 7 orang dewasa, ada 10 anak tidur di dalam mobil. Anak-anak ini diberi obat tidur pada dini hari dan belum bangun sampai sekarang. Di kopilot, duduk seorang pemuda tanpa tangan kanan. Pemuda ini adalah Liu Zhaochen. Pada saat ini, Liu Zhaochen tampak bersemangat, dan berkata kepada kakak laki-laki yang sedang mengemudi, "Saudaraku, jika transaksi ini selesai, harganya akan menjadi 1 juta yuan." Kakak laki-lakinya bertanya dengan heran, "Apakah anak-anak begitu mahal sekarang? Bukankah Anda mengatakan itu hanya puluhan ribu dolar sebelumnya?" Liu Zhaochen berkata, "Bukankah ada gelombang pukulan beberapa waktu yang lalu? Geng pengemis di Provinsi Zhejiang kekurangan pasokan anak sekarang, jadi harga telah naik." Saudaranya berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu ayo kirimkan kali ini." Liu Zhaochen mengangguk, dan berkata dengan riang, "Ketika kesepakatan ini selesai, keluarga kita akan mencari tempat untuk berlibur." Di ruang yang luas kompartemen Iveco, Ibu Liu Zhaochen melihat dia berkata sambil tersenyum, "Oh, saya sudah selesai menghasilkan uang kali ini. Saya benar-benar ingin pergi ke luar negeri sebentar." Menantu Lao Zhao di sebelah pergi ke Thailand beberapa waktu yang lalu, dan ketika saya pergi ke sana, lingkaran teman saya menggesek sepanjang hari. Setelah saya kembali, saya masih bermain dengan saya. Kali ini, ketika kami mendapatkan uang, kami akan pergi juga, kata Liu Zhaochen. Dengan tersenyum, "Apa yang bisa dilakukan di Thailand? Thailand adalah tempat orang miskin pergi. Anda dapat menghabiskan 2 atau 3 ribu dolar dengan grup tour. Kami dapat bermain hanya dengan 1 yuan, dan kami akan pergi ke tempat yang lebih tinggi, tempat akhir jika kita ingin pergi." "Tempat yang lebih tinggi?" Ibu Liu Zhaochen bertanya dengan penuh semangat. "Anakku, apa yang kamu bicarakan adalah tempat yang lebih tinggi. Ibu belum pernah melihat apapun di dunia ini. Aku bisa jangan pikirkan itu untuk sementara." Liu Zhaochen berseru, "Tentu saja aku pergi ke Maladewa. Itu tempat yang bagus untuk orang kaya sejati untuk pergi berlibur." Kakak perempuan Liu Zhaochen bertepuk tangan dengan gembira, "Maladewa, hebat. Saya sudah lama ingin pergi ke Maladewa, dan saya sudah lama memikirkannya." Lalu dia berkata, "Saya akan pergi ke Maladewa untuk tinggal di villa seperti itu di atas air." Dari 6 mulai menantikan perjalanan mendatang ke Maladewa di hati mereka. Liu Zhaochen menoleh dan menatap pria yang duduk beberapa baris di belakang. Pria ini juga orang dewasa ketujuh di dalam mobil selain 6 orang keluarga Liu Zhaochen. Liu Zhaochen memandang orang ketujuh dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Jiang Ming, kali ini Anda dapat berbagi 400 ribu yuan ketika Anda mendapatkan uang. Pernahkah Anda berpikir tentang apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan uang?" Jiang Ming mengabaikannya. "Karena Jiang Ming sendiri saya sangat tertekan. Tadi malam, setelah dia pulang dari asrama perusahaan Zhao Zuozhuo, beberapa anak laki-laki muda dan berbahaya datang ke pintunya dengan membawa pisau. Anak laki-laki muda dan berbahaya itu mengetuk pintu rumahnya, meletakkan pisau di lehernya, dan memperingatkannya bahwa dia harus mengirim paeton yang diberikan kompensasi kepada Ma Zongliang secepat mungkin. Jika tidak, dia akan dibacok sampai mati." Jiang Ming ketakutan setengah mati. Dia menemukan seorang teman yang membuat mobil bekas, mengevaluasi mobilnya dan paeton, dan menemukan bahwa meskipun dia menggunakan semua biaya asuransi, dia masih kekurangan lebih dari 1 juta yuan. Sedangkan untuk Mercedes-Benz miliknya, karena kecelakaan, hanya bisa dijual sekitar 300 ribu yuan. Bahkan jika dia menjual Mercedes-Benz sendiri, masih ada kekurangan dana lebih dari 900 ribu. Zhao Zuozhuo membayar 620 ribu untuknya, tetapi dia masih kekurangan 300 ribu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menemukan Liu Zhaochen, seorang teman baik yang dia kenal sebelumnya. Awalnya, dia ingin meminjam 300 ribu yuan untuk keadaan darurat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Liu Zhaochen juga kekurangan uang selama ini. Liu Zhaochen mengeluh kepadanya bahwa polisi terlalu sering menindak perdagangan manusia akhir-akhir ini,
dan keluarga beranggotakan 6 orang itu hampir kehabisan makanan. Liu Zhaochen juga mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang mencari anak-anak yang cocok di mana-mana sehingga dia dapat menjualnya ke selatan, dan harganya tinggi sekarang. Jika dia menemukan sumber daya, dia dapat menghasilkan banyak uang. Ketika Jiang Ming mengira ada banyak bayi dan anak kecil di panti asuhan baru-baru ini, dia segera menoleh. Dia memberitahu Liu Zhaochen informasi ini, dan menyarankan agar kedua belah pihak bekerja sama untuk mencuri sekelompok anak dari panti asuhan dan menjualnya. Liu Zhaochen khawatir tidak tahu di mana menemukan anak-anak, tetapi ketika dia mendengar ada banyak panti asuhan, dia sangat gembira, dan langsung menjadi curiga. Jiang Ming mengenal panti asuhan dengan baik. Dia tahu bahwa panti asuhan tersebut telah lama rusak, ditambah dengan dana yang tidak mencukupi, personel yang tidak mencukupi, dan fasilitas keamanan yang tidak memadai. Ada banyak celah, siapapun yang terbiasa dengan proses tersebut dapat menemukan terobosan titik. Jadi dia segera memimpin dan membuat rencana yang lebih hati-hati. Liu Zhaochen melihat bahwa kelayakan hukuman ini sangat tinggi. Jadi dia segera membawa seluruh keluarga yang terdiri dari 6 orang ke dalam. Jiang Ming sangat tidak puas dengan 6 keluarga Liu Zhaochen yang berpartisipasi dalam acara tersebut, karena dia tahu bahwa alasan pihak lain memanggil begitu banyak orang adalah untuk berbagi lebih banyak uang. Jika saja Liu Zhaochen dan saya melakukan ini, ke-10 anak itu akan menjual lebih dari 1 juta yuan, dan mereka berdua masing-masing dapat berbagi 600.000 hingga 700.000 yuan. Akibatnya, Liu Zhaochen membawa kembali 5 anggota keluarganya, dan segera mencairkan bagiannya. Liu Zhaochen yang tidak tahu malu ini awalnya memiliki keberanian untuk ingin membaginya secara merata oleh kepala. Dalam hal ini, totalnya akan dibagi menjadi 7 bagian, dan paling banyak 200.000 di tangannya. Jiang Ming berjuang keras dengan Liu Zhaochen, dan akhirnya memutuskan metode distribusi. Jiang Ming mendapat 400.000 yuan, dan sisanya menjadi milik keluarga Liu Zhaochen. Jiang Ming tiba-tiba kehilangan 300.000 keuntungan, dan Jiang Ming secara alami sangat tertekan. Tetapi dia tidak memiliki solusi yang baik, karena jika pihak lain ingin meninggalkannya sendirian dan melakukannya sendiri, dia akan tamat. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menderita kehilangan bodoh ini. Saat ini, Liu Zhaochen melihat peta, lalu melihat waktu, dan berkata, "Kami akan segera tiba di Suzhou dan Hangzhou. Saat kami tiba, keluarga berikutnya akan datang untuk mengambil barang. Saat itu, kami dapat kembali dengan uang itu. Kita harus kembali sebelum gelap. Saya bisa bergegas kembali." Saudari Liu Zhaochen berkata dengan penuh semangat, "Oh, saya hanya ingin pergi ke Maladewa sekarang." Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Saya akan pergi ke Douyin untuk mencari video dan video Maladewa. Strategi, mari kita lihat pulau mana yang lebih menyenangkan untuk dikunjungi." Segera, dia menyalakan Douyin, tetapi tanpa diduga, video pertama di layar adalah berita tentang kehilangan seorang anak di panti asuhan. Video berita ini baru dirilis selama 2 atau 3 jam, dan memiliki lebih dari 5 juta suka dan lebih dari 300.000 komentar. Hatinya menegang, dan ketika dia membuka komentar, dia terkejut. Karena komentarnya penuh dengan ucapan yang menuntut agar para pedagang itu ditembak, seluruh keluarga para pedagang itu dibunuh, dan seterusnya. Dia tanpa sadar berkata, "Oh tidak, masalah ini sudah menjadi berita utama, sepertinya netizen di seluruh negeri memperhatikan. Apakah kita membuat masalah besar? Apa yang kamu takutkan?" Liu Zhaochen berkata dengan acuh tak acuh. "Mencuri tidak ada perbedaan besar antara mencuri 1 dan 10, dan selain itu, saya berhati-hati di sepanjang jalan, tidak ada petunjuk yang tertinggal, tidak ada yang bisa menemukan kita, apalagi mencurigai kita." Sambil berkata, dia penuh kemenangan berkata, "Jangan khawatir, ketika Anda tidak dapat menemukan kami setelah beberapa saat, perhatian netizen akan langsung tertarik dengan berita lain, dan setelah beberapa saat, kami akan dilupakan." Beberapa helikopter berkumpul di pinggiran Jinling dan dengan cepat mengejar mereka keluar dari provinsi, menutup jarak ke target sedikit demi sedikit. Iveco lawan hanya bisa berhenti dan melaju di jalan raya nasional,
dan sering menemui lampu lalu lintas atau kemacetan lalu lintas, dan kecepatan keseluruhan tidak bisa ditingkatkan sama sekali. Alasan mengapa Liu Zhaochen memilih jalan raya nasional daripada jalan tol terutama karena jalan tol adalah jalan tertutup, dan jika polisi mengawasi, akan sulit baginya untuk terbang. Tetapi jalan raya nasional berbeda. Jalan raya nasional semuanya adalah jalan terbuka, dan terhubung dengan berbagai jalan kota dan jalan kabupaten, sulit bagi polisi untuk memblokir diri. Dan begitu ada masalah, Anda dapat meninggalkan mobil dan melarikan diri kapan saja. Pedesaan, daerah pemukiman, dan bahkan lokasi pabrik adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi. Itu menyisakan cukup banyak kesempatan bagi Ye Chen untuk mengejarnya. Helikopter berada di langit tanpa henti atau jalan memutar dan kemacetan, dan kecepatan terbangnya melebihi 200 km per jam. Setelah terbang terus-menerus selama lebih dari 1 jam, lokasi Ye Chen hanya berjarak 100 km dari target. Chen Zekai berkata kepada Ye Chen, "Tuan, kecepatan rata-rata mereka saat ini hanya 40 hingga 50 km per jam, dan diperkirakan mereka akan dapat mengejar mereka dalam 30 menit lagi." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bisakah Anda menghubungi saya, periksa pengaruh keluarga Ye di daerah setempat dan minta mereka untuk membantu kami memblokir jalan terlebih dahulu, dan saya akan memberi mereka tangkapan." Chen Zekai segera melihat lokasi real-time yang dikirim oleh Hong Wufa, dan berkata, "Ada sungai yang melintas di jalan nasional di depan. Jembatan itu, saya meminta orang untuk menutup jembatan setelah mereka lewat untuk mencegah kendaraan lain masuk, dan kemudian ketika mereka akan menyeberangi sungai, saya bertaruh di ujung yang lain, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri." Ye Chen berkata dengan puas, "Itu ide yang bagus, ayo lakukan apa yang kamu katakan." Segera, 2 tim truk penuh kotoran berangkat dari keduanya lokasi konstruksi di kedua sisi sungai. Situs konstruksi tempat mereka berada semuanya adalah properti dari perusahaan pengembang real estate di bawah keluarga Ye. Kedua tim ini juga diatur oleh Chen Zekai. Setiap konvoi terdiri dari lebih dari 20 truk konstruksi yang syarat dengan kotoran. Setiap truk, ketika terisi penuh, beratnya 40 atau 50 ton. Tangki berat tidak lebih dari berat ini. Dengan mobil seperti itu, tidak ada mobil yang bisa melaju di jalan dengan santai. Terlebih lagi, ada lebih dari 20 kendaraan di setiap ujungnya. Meskipun itu adalah tank, tidak mungkin untuk diserbu. Kakak laki-laki Liu Zhaochen sedang mengemudi ke jembatan. Liu Zhaochen berkata sambil tersenyum, "Setelah melintasi jembatan penyeberangan sungai ini, kita akan segera tiba di Suzhou dan Hangzhou. Maladewa adalah visa pada saat kedatangan, jadi Anda tidak perlu mengajukan visa terlebih dahulu. Kita bisa membeli tiket dan terbang ke sana besok." Kakak Liu Zhaochen berkata dengan heran saat mengemudi, "Mengapa ada begitu banyak turis? Ada begitu banyak truk besar?" Ketika semua orang melihat keluar jendela, mereka melihat truk-truk besar penuh kotoran di kedua sisi. Liu Zhaochen berkata dengan santai, "Lokasi konstruksi mana yang harus mengirimkan material? Jangan pedulikan dia, mari kita menyusulnya dengan cepat." Iveco dengan cepat mempercepat dan menyusul konvoi teknik. Segera setelah itu, konvoi teknik di belakang mulai menyejajarkan beberapa kendaraan besar, langsung memblokir jalan di belakang, sehingga kendaraan lain di belakang tidak bisa lewat. Saat Iveco naik ke jembatan, konvoi teknik yang berjalan beriringan sudah tiba di jembatan. Namun, begitu konvoi teknik naik ke jembatan, mereka langsung mematikan mesin dan berhenti, menghalangi seluruh pintu masuk jembatan, sehingga tidak memungkinkan kendaraan lain untuk melewatinya. Pada saat ini, seseorang dari konvoi teknik naik turun, dan berteriak ke belakang dengan pengeras suara, "Kami baru saja mendapat pemberitahuan dari atasan kami bahwa jembatan ini telah menjadi jembatan yang berbahaya, dan ada risiko runtuh di kapan saja. Sekarang kita harus bergegas dan memperbaikinya. Untuk semua orang silakan jalan memutar. Terima kasih atas kerjasama Anda." Para pengemudi ini awalnya ingin memarahi ibu mereka, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka langsung menyerah pada ide untuk memarahi ibu mereka, dan ketidakbahagiaan mereka lenyap. Dengan begitu banyak kendaraan konstruksi yang diparkir di sini, mereka tidak meragukan apa yang dikatakan pihak lain. Jadi,
Mereka sangat beruntung sekarang. Untungnya mereka mengikuti di belakang kendaraan konstruksi. Jika mereka berada di depan konvoi, bukankah mereka juga akan melewati jembatan berbahaya ini? Jadi semua orang berbalik dan mengambil jalan memutar lagi. Saudara laki-laki Liu Zhaochen mengemudi ke tengah jembatan, melirik ke belakang melalui kaca spion sebentar, dan bertanya dengan ragu, mengapa tidak ada mobil di belakang? Liu Zhaochen melihat ke belakang. Mungkin karena dia diblokir oleh mobil-mobil besar itu, gerobak berjalan lambat. Juga mungkin, kakak laki-laki Liu Zhaochen mengatakan sesuatu. Lalu dia berhenti menganggapnya serius dan melanjutkan mengemudi. Ketika dia hendak menyeberangi jembatan, beberapa kendaraan besar tiba-tiba mengalir dari kedua sisi di depannya, langsung memblokir jalan di depan kakak. Liu Zhaochen saudara ketakutan setelah melompat, dia buru-buru menginjak rem, dan berkata, sial, apakah pengemudi besar ini gila? Petik 2. Yang lain di dalam mobil terhuyung-huyung sebentar karena mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah mobil berhenti, Liu Zhaochen terkejut menemukan bahwa jalan di depan mobil itu benar-benar diblokir oleh beberapa mobil besar, tetapi tidak ada mobil di belakang. Dengan kata lain, Iveco yang dia tumpangi benar-benar tertutup di jembatan ini. Namun, saat ini, dia tidak bermaksud bahwa dia dalam bahaya. Jadi dia membuka pintu mobil dan turun, berteriak pada mobil besar yang diparkir di depan. Hei, apa yang kalian lakukan? Minggir, seorang pria kekar melompat keluar dari salah satu mobil besar. Dia berkata dengan dingin, jembatan ini telah ditutup. Mulai sekarang, tidak ada kendaraan atau orang yang boleh lewat. Liu Zhaochen berkata dengan marah, semua mobil di depan telah lewat, tetapi kami belum menyeberang. Tutup, kamu harus menunggu. Kami akan menyegelnya setelah kami lewat. Dia tidak tahu bahwa alasan mengapa jembatan ditutup adalah untuk menyegelnya di jembatan. Pria kekar itu berteriak keras, berhentilah bicara omong kosong padaku. Sudah kubilang, tidak ada kendaraan atau orang yang boleh lewat. Jika kamu tidak takut mati, kamu bisa mencobanya. Orang-orang bertopi keras semuanya sangat tangguh dan terlihat garang. Hanya ada 7 orang dalam kelompok Liu Zhaochen. Ibu dan saudara perempuannya sama-sama wanita yang tidak berdaya. Ayahnya adalah orang tua, dan dia adalah orang cacat, banyak lawan pribadi. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, oke. Kalau begitu kita bisa berbalik dan kembali ke jalan lain, kan? Kemudian, dia masuk ke mobil lagi, dan berkata kepada saudaranya di sampingnya, ayo kita berbalik. Oke, Liu Zhaochen kakakku segera memutar mobil dan langsung melaju kembali. Tapi yang tidak dia duga adalah setelah berbalik dan mengemudi kembali, sebelum mengemudi beberapa langkah lagi, dia melihat sekelompok besar truk berat datang dari sisi berlawanan. Truk-truk itu berada tepat di sebelah satu sama lain, bahkan tidak ada ruang untuk sepeda lewat, dan orang-orang yang mengancam datang. Saudara laki-laki Liu Zhaochen menghentikan mobil dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan heran, apa yang terjadi? Mengapa mobil-mobil besar ini tampaknya sengaja ingin menjepit kita? Mungkinkah kita telah diekspos? Tidak mungkin, Liu Zhaochen dengan tegas berkata, bahkan jika kami diekspos, seharusnya polisi yang menghentikan kami, bukan truk besar di lokasi konstruksi. Kakaknya berkata dengan sangat cemas, Zhaochen, menurutku ini jelas sesuatu yang aneh. Sampai sekarang, Liu Zhaochen juga merasa ada yang tidak beres. Kalau tidak, bagaimana bisa ada begitu banyak mobil besar mengelilingi mobil saya sendiri tanpa alasan? Dan melihat postur tubuh mereka tidak ingin membiarkan diri mereka melarikan diri sama sekali. Jadi mereka menggunakan formasi bergandengan tangan. Ada kemacetan lalu lintas sebelum dan sesudahnya, dan sungai bergulung di bawah jembatan. Jika dia benar-benar datang langsung ke arahnya, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa gugupnya, dan berkata, orang-orang ini ada di sini untuk anak-anak ini, seharusnya tidak. Bukankah mereka hanya sekelompok anak yatim piatu? Tidak membantu tetapi berkata, selain itu, polisi belum menemukan mereka. Mengapa orang-orang ini ada di sini? Melihat konvoi di kedua ujung semakin dekat, saudara laki-laki Liu Zhaochen hanya bisa menghentikan mobil untuk sementara. Semua orang di dalam mobil panik,
termasuk Jiang Ming. Jiang Ming merasakan kepanikan jauh di dalam hatinya saat ini. Tidak ada yang tahu situasi panti asuhan lebih baik darinya. Jika anak-anak ini hilang, paling banyak polisi akan datang untuk mencari mereka. Tidak mungkin orang-orang memilikinya. Kekuatan yang begitu kuat, temukan mereka. Namun, hanya ada satu pengecualian, yang membuatnya merasa sangat gugup. Pengecualiannya adalah Ye Chen yang membuat dirinya sengsara kemarin. Dalam kegelapan, dia merasa bahwa masalah ini tampaknya tidak dapat dipisahkan dari Ye Chen. Mengingat penampilan Ye Chen yang selalu tidak dapat diprediksi, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah orang-orang ini dikirim oleh Ye Chen? Benarkah? Tepat ketika Iveco berhenti, mobil besar yang tak terhitung jumlahnya mulai membungkusnya dengan erat, dan 7 orang dewasa di dalam mobil tidak dapat menahan rasa takut. Liu Zhaochen mengeluarkan pisau dari dadanya, dan berkata dengan gugup, jika seseorang melawan kita, kita akan melawannya, Kakak perempuannya berkata dengan ngeri, kami hanya bertujuh, dan mereka memiliki lusinan pengemudi sendirian, dan mereka bukan tandingan mereka. Liu Zhaochen jelas bingung, dan berkata dengan gugup, kamu meletakkan semua jendela dan tirai di belakang kamu. Tarik ke atas, jika mereka ingin masuk, aku akan melawan mereka. Untuk mengangkut anak-anak dengan lebih aman, tirai tebal telah digantung di jendela barisan belakang mobil. Jika Anda tidak melihat situasi di dalam, kau bahkan tidak bisa melihat anak-anak yang tidak sadarkan diri di dalam. Beberapa orang, termasuk Jiang Ming, buru-buru menutup tirai. Liu Zhaochen berkata kepada kedua kakak laki-lakinya dan Jiang Ming, cepat dan keluarkan pisaumu, sekarang mobilnya pasti tidak bisa keluar, dan kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Saat mulai bekerja pagi ini, Liu Zhaochen memberi mereka masing-masing. Saya diberi pisau, saya pikir itu hanya untuk memperkuat keberanian saya, tetapi saya tidak berharap untuk menggunakannya sekarang. Jiang Ming sangat bingung. Dia sangat berbeda dari Liu Zhaochen. Liu Zhaochen telah melakukan bisnis sepanjang tahun dengan menjilat darah dari ujung pisau. Jika tidak seluruh tangan kanannya tidak akan dipotong. Tapi Jiang Ming hanyalah pembohong. Di perusahaan Zhou Huaxin, dia menipu pria dan wanita tua yang ingin mengatur uang dan menghasilkan uang setiap hari. Jika dia benar-benar ingin bertarung dengan orang lain dengan pisau, dia tidak memilikinya, nyali sama sekali. Pada saat ini, dengan gemetar, dia mengeluarkan pisaunya dan bertanya dengan gugup, Zhaochen, apakah kamu telah menyinggung seseorang? Liu Zhaochen berkata dengan marah, aku masih ingin bertanya apakah kamu menyinggung seseorang, apa? Pada saat ini, wajah Liu Zhaochen kakak laki-laki berkata dengan gugup, lihat gerobak besar ini, mereka hanya mengelilingi kita, tetapi tidak ada yang turun untuk mengatakan sepatah kata pun. Dan saya sama sekali tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan. Liu Zhaochen berpikir sejenak. Membuka jendela kopilot sedikit, dan berteriak keluar, siapa kamu, apa yang kamu lakukan? Di luar mobil, tidak ada yang menjawab. Liu Zhaochen sangat gugup, dengan begitu banyak mobil mengelilinginya, kelompok orang ini bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat orang merasa aneh dan menakutkan. Pada saat ini, suara deru helikopter tiba-tiba datang dari luar. Karena helikopter mengeluarkan terlalu banyak suara dan suaranya terlalu dikenali, seluruh mobil semakin panik. Jiang Ming bertanya dengan panik, apa yang terjadi? Mengapa ada helikopter? Siapa orang-orang ini? Ayah Liu Zhaochen membuka tirai sedikit, melihat ke langit, dan segera melihat beberapa helikopter, pesawat terbang berbaris. Dia sangat ketakutan sehingga dia berkata, ada beberapa helikopter di langit, bahkan jika polisi menangkap orang, mereka tidak tahu bagaimana menggunakan helikopter. Mungkinkah kita telah menyinggung beberapa orang penting? Helikopter telah mencapai puncak kepala. Ye Chen sedang duduk di salah satu helikopter saat ini, melihat pemandangan di jembatan. Seluruh jembatan telah dihancurkan oleh gerobak, dan di tengah jembatan, selusin gerobak mengelilingi Iveco dengan erat. Pedagang manusia dan anak-anak ada di dalam mobil ini. Chen Zekai berkata kepada Ye Chen, Tuan muda, banyak orang saya berasal dari pasukan khusus, dan mereka memiliki cara untuk membunuh mereka semua. Ye Chen berkata dengan dingin, jangan buru-buru membunuh orang, tetap hidup.
Bagus, Chen Zekai berkata. Kalau begitu aku akan membiarkan mereka mengendalikan bajingan ini dulu. Ye Chen mengangguk dan berkata, lakukan sekarang. Chen Zekai segera memberi perintah, dan salah satu helikopter turun, melayang di parkir di atas Iveco itu. Segera setelah itu, 4 tali dilemparkan dari kedua sisi helikopter, dan segera 4 mantan prajurit pasukan khusus berbaju hitam turun dari tali tersebut. Mereka sangat profesional, tergantung di 4 sudut atap Iveco, lalu mengeluarkan mesin pemotong portabel dan mulai memotong lembaran besi atap dengan kecepatan tercepat. Iveco putih ini sendiri bukanlah kendaraan khusus, lembaran besi di atapnya sangat mudah dipotong. Dalam sekejap mata, seluruh atap terpotong, orang-orang di dalam mobil sudah ketakutan. Mereka melihat atap dari dalam, dan secara bertahap mereka dibelah. Tidak ada jalan yang baik sama sekali. Pada saat ini, helikopter yang melayang di atas kepala mereka mulai naik perlahan, dan keempat mantan pasukan khusus masing-masing menggunakan cangkir hisap khusus untuk menyedot 4 sudut seluruh atap dengan kuat. Saat helikopter naik, bagian atas Iveco ini langsung terbuka. Pada saat ini, tidak hanya Ye Chen di dalam helikopter yang memiliki pandangan yang jelas tentang situasi di dalam mobil, tetapi bahkan keluarga Jiang Ming dan Liu Zhaochen di dalam mobil juga melihat pemandangan spektakuler dari beberapa helikopter yang melayang di langit pada saat yang bersamaan. Kecuali helikopter yang memotong atap mobil mereka, helikopter yang tersisa diapit oleh mantan pasukan khusus dengan senapan otomatis. Mereka seperti marinir dalam operasi Laut Merah, kunci target dengan erat pada 7 orang di dalam mobil, dan pastikan jika ada yang berani menyakiti anak tersebut, mereka akan langsung dibunuh. Untuk keluarga papan atas seperti keluarga Ye dengan kekayaan bersih lebih dari 1 triliun yuan, kekuatan yang mereka gunakan untuk melindungi diri jauh di luar persepsi orang biasa. Pasukan khusus, senapan otomatis, dan helikopter hanyalah gerimis dengan pengaruh keluarga Ye. Meskipun mereka menggunakan kendaraan lapis baja, itu bukan masalah besar. Ini adalah kepercayaan diri dari keluarga top sejati. Saat ini, menggunakan pertempuran besar untuk menangani beberapa pedagang manusia dapat dianggap sebagai senjata anti pesawat untuk membunuh nyamuk. Tapi Ye Chen sama sekali tidak berpikir itu sia-sia. Sampah semacam ini, dia harus menggunakan cara yang paling ampuh untuk menghancurkan mereka sekaligus. Pada saat ini, Ye Chen langsung menyalakan sistem PA di helikopter, dan berkata dengan lantang, dengar, orang-orang di dalam mobil, kamu dikepung sekarang, hentikan semua perlawanan dan segera menyerah, jika tidak, kamu akan ditembak ke kematian, suara Ye Chen menakuti 7 orang di dalam mobil Iveco karena kehabisan akal. Liu Zhaochen pingsan, karena dia merasa bahkan jika dia membunuh dan membakar, dia tidak akan menggunakan pertempuran sebesar itu untuk menangkapnya, bukan? Pada saat ini, anggota keluarganya juga ketakutan. Baru saja mereka berpikir bahwa keluarga akan pergi ke Maladewa untuk berlibur setelah mendapatkan uang, tetapi mereka tidak menyangka akan dikelilingi oleh jaring seperti itu sekarang. Jiang Ming semakin panik. Pada saat ini, dia hampir menyesalinya sampai mati. Bukan hanya menyesal, tapi lebih panik. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba kembali sadar, dan merasa bahwa suara yang baru saja berteriak di helikopter, mengapa begitu akrab. Tapi dia tidak mendengarnya untuk beberapa saat, suara itu adalah suara Ye Chen. Jadi dia bertanya kepada Liu Zhaochen dengan panik, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang ini punya senjata, dan sekarang bahkan atap mobil telah dipotong. Bagaimana jika mereka menembak kita? Kakak, kita tidak akan mati di sini hari ini, kan? Kakakku belum cukup hidup. Adikku masih muda, dan adikku belum menikah. Apa yang kamu teriakkan? Aku juga belum menikah. Zhao Chen ketakutan dan bingung. Mendengar saudara perempuannya menangis, dia merasa lebih kesal. Ye Chen memandang rendah 7 orang dari helikopter ini, dan menemukan bahwa mereka tidak bergerak. Dia langsung kesal, dan berkata dengan dingin, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk turun dari mobil. Jika tidak, kamu akan harus membayar harganya. Ketika jatuh, dia segera mulai menghitung, 3. Di Ivekoli, Ibu Liu Zhaochen menangis dengan getir. Zhaochen, ayo cepat keluar dari mobil, kalau tidak aku benar-benar takut orang-orang ini akan menyerang kita.
Liu Zhaochen ragu-ragu, jika dia tidak keluar dari mobil, dia mungkin bisa menculik beberapa anak dan menggunakan nyawa anak-anak itu untuk mengancam pihak lain agar melepaskannya. Tetapi jika Anda keluar dari mobil, bukankah Anda akan disembelih oleh orang lain? 2. Saudari Liu Zhaochen berkata dengan panik, cepat katakan sesuatu, Zhaochen. 1. Setelah menghitung 3 kali, Ye Chen melihat bahwa tidak satu pun dari 7 orang itu yang bergerak, dan segera berkata kepada Chen Zekai, beritahu penembak jitu, bunuh pengemudi. Oke, Tuan Muda, Chen Zekai segera melewati interkom dan memerintahkan dengan suara dingin. Penembak jitu segera mencari peluang yang cocok, bunuh pengemudi terlebih dahulu, dan coba bunuh dia dengan 1 tembakan. Sistem interkom segera menerima pesan dari penembak jitu balasan kami. Jalur pandang penembak jitu nomor 1 diblokir. Jalur pandang penembak jitu nomor 2 diblokir. Jalur pandang penembak jitu nomor 3 adalah tidak diblokir, dan target telah dikunci, kemungkinan membunuh adalah 80%. Memerintahkan, sniper nomor 4 mematuhi perintah saya dan menembak. Pada saat ini, mantan prajurit pasukan khusus tergantung di luar pintu helikopter di sebelah kanan, segera tarik pelatuknya. Bang! Lidah api keluar dari senapan sniper, dan segera setelah itu, peluru ditembakkan dari moncongnya dengan kecepatan tinggi. Saat berikutnya, saudara Liu Zhaochen, yang sedang duduk di kursi pengemudi Iveco dan sangat gugup sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba ditembak di kepala. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang yang utuh 1 detik akan mengeluarkan kabut darah dari kepalanya pada saat berikutnya. Keluarga Liu Zhaochen telah runtuh dan berteriak ketakutan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang berteriak akan memerintahkan untuk menembak segera setelah 3 detik. Yang meninggal adalah anak laki-laki tertua dari keluarga Liu, dan orang tua Liu Zhaochen sangat menyayangi anak laki-laki tertua ini. Melihat nyawa anak laki-laki tertua mereka direnggut dalam sekejap, keduanya menangis seperti orang gila. Liu Zhaochen disemprot dengan benda merah dan putih di seluruh wajahnya karena dia paling dekat dengan saudaranya. Saat ini, dia sudah ketakutan setengah mati. Ketika dia melakukan bisnis ini, dia tidak pernah berpikir bahwa bisnis ini akan berakibat fatal. Pada saat ini, Ye Chen berkata dengan dingin melalui sistem Palagi, saya akan memberi Anda 3 detik lagi, jika Anda tidak keluar dari mobil dan menyerah, maka saya akan membiarkan penembak jitu membunuh orang kedua secara acak. Begitu mereka keluar, mereka berenam kehilangan keberanian untuk melawan, dan lari dari mobil berebut untuk menjadi yang pertama. Setelah keluar dari mobil, 6 orang mengangkat tangan mereka di atas kepala mereka satu demi satu, dengan ketakutan terdalam di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kematian berdarah dan langsung dengan mata kepala sendiri. Hati semua orang gemetar, bahkan ibu, saudara perempuan, dan Jiang Ming Liu Zhaochen sangat ketakutan sehingga mereka mengencingi celana mereka. Ye Chen terus berteriak, kalian berenam berlutut di belakang mobil dan pegang kepalamu dengan tanganmu, siapapun yang berani melakukan gerakan lain akan dibunuh di tempat dia berlutut dengan kepala. Di lengannya, pada saat ini, gerobak di belakang perlahan mundur puluhan meter, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Setelah itu, helikopter Ye Chen mulai mendarat perlahan di tanah terbuka ini. Mantan pasukan khusus di helikopter lain bergerak lebih cepat, dan mereka sudah turun ke jembatan dengan cepat melalui penurunan kabel. Puluhan mantan pasukan khusus bersenjata peluru tajam telah mengepung ke 6 orang itu, dan semua senjata diarahkan ke mereka. Ada juga beberapa mantan pasukan khusus yang masuk ke Iveco dan dengan cepat memeriksa kesehatan 10 anak di dalam mobil. Setelah itu, dia melaporkan melalui sistem interkom, Tuan, semua 10 anak dalam keadaan koma, tetapi saya telah memeriksa indikator fisik dan tanda-tanda vital mereka, dan tidak ada yang mengancam jiwa, yakinlah. Ye Chen meletakkannya segera, kalau dipikir-pikir, karena anak-anak baik-baik saja, tugas yang tersisa adalah bagaimana menangani perdagangan manusia ini. Dia tidak hanya ingin membuat para pedagang manusia ini membayar dengan nyawa mereka, tetapi juga menemukan pembeli hilir mereka dan membunuh mereka bersama. Saat ini, helikopter Ye Chen perlahan berhenti di jembatan. Ye Chen membuka pintu kabin,
melangkah maju dan melompat turun. 6 orang, termasuk Jiang Ming, sedang berlutut di tanah saat ini, menatap Ye Chen yang turun dari helikopter dengan ngeri. Tapi saat ini jaraknya masih agak jauh, Jiang Ming tidak mengenali Ye Chen. Ye Chen juga tidak melihat Jiang Ming, dia mengira ini adalah keluarga Liu Zhaochen. Tetapi ketika dia semakin dekat, dia melihat Jiang Ming, yang penuh dengan kengerian di antara ke-6 orang itu. Ye Chen sangat marah di dalam hatinya, dia benar-benar tidak menyangka Jiang Ming akan terlibat di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras anak ini berpura-pura, dia tetaplah salah satu anak yatim piatu yang keluar dari panti asuhan. Ye Chen tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Ming inilah yang tumbuh di panti asuhan yang akan berkolusi dengan orang lain untuk mencuri uang dari panti asuhan 10 anak lahir. Jiang Ming juga melihat pria itu berjalan mendekat saat ini. Ketika dia menyadari bahwa orang yang berjalan adalah Ye Chen, seluruh pandangan dunianya langsung terbalik. Bagaimana mungkin Ye Chen? Jiang Ming merasa bahwa tidak seorang pun di dunia akan terlalu terkejut untuk turun dari helikopter ini. Tetapi Ye Chen adalah satu-satunya yang tidak dapat menerimanya. Namun, pria tinggi tampan dengan wajah dingin di depannya ini memang anak yatim piatu yang tumbuh bersamanya di panti asuhan, Ye Chen. Dia tidak bisa membayangkan, kebajikan dan kemampuan seperti apa Ye Chen, untuk dapat mengerahkan kekuatan yang begitu kuat untuk mengejarnya. Antara lain, hanya beberapa helikopter ini dan puluhan master yang seperti pasukan khusus dan dipersenjatai dengan peluru tajam ini jelas bukan kekuatan yang bisa dimiliki orang biasa. Bahkan orang terkaya di Jinling, tidak mungkin dia begitu cakap. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, apa asal-usul Ye Chen ini? Bukankah dia yatim piatu, masih menantu dari pintu ke pintu yang makan makanan lunak? Mengapa kekuatan yang begitu kuat dapat dimobilisasi? Saat ini, Ye Chen sudah melangkah di depan 6 orang tersebut. Tapi dia tidak melihat ke-5 orang lainnya, tetapi menatap Jiang Ming dengan mata yang sangat dingin, dan bertanya dengan suara dingin, "Jiang Ming, kamu sangat berani." Jiang Ming gemetar ketakutan, dan buru-buru memohon. "Ye Chen, ini salah paham. Ye Chen, salah paham." Ye Chen dengan marah berkata, "Kamu dan para penyelundup menculik 10 anak yatim piatu dari panti asuhan, dan kemudian memberitahuku itu salah paham." Jiang Ming menangis terseduh-seduh dengan lantang, dengan ingus dan air mata. Dia berkata, "Ye Chen, aku tidak punya pilihan lain. Agar tidak kalah bertaruh denganmu, aku tidak sengaja menabrak paeton orang lain. Jika aku tidak membayar mobil baru orang lain, kalau tidak, orang lain akan membunuhku. Dan aku akan dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa." Ye Chen. Ye Chen melangkah maju, menendang dadanya, menendangnya jauh, dan berteriak dengan tajam, "Kamu sendiri terlahir sebagai yatim piatu. Kamu tahu rasa sakit seperti apa yang harus dialami anak yatim piatu sejak mereka dibesarkan di panti asuhan. Tidak, untuk melakukan sesuatu untuk panti asuhan. Tetapi demi uang, kamu mencuri anak-anak panti asuhan. Kamu pantas mati." Jiang Ming sangat kesakitan, tetapi dia masih berjuang untuk bangun, menangis dan berkata, "Ye Chen, aku salah, maaf, saya seharusnya tidak tertipu oleh lemak babi untuk sementara waktu, tolong lihat bahwa kita tumbuh bersama. Tolong maafkan saya kali ini, maafkan kamu." Ye Chen mendengus dingin, dan berkata, "Kamu telah melakukan itu hal yang tidak berperasaan. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi?" Jiang Ming buru-buru menunjuk ke Ifecho, dan berkata, "Anda dapat melihat bahwa saudara-saudari itu tidak menderita luka apapun, dan mereka semua meminum pil tidur, dan sekarang mengambilnya kembali, mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di tengah. Selama Anda mengampuni saya kali ini, saya akan bekerja untuk panti asuhan selama sisa hidup saya, dan saya bersedia menggunakan seluruh hidup saya untuk membayar saya itu adalah kejahatan." Ye Chen berkata dengan dingin, "Hemat energimu, Jiang Ming, di antara 7 orang hari ini, kamu paling pantas mati." Liu Zhaochen buru-buru meratap setelah mendengar ini, "Saudaraku, kamu benar, masalah ini semuanya direncanakan oleh organisasi ini bermarga Jiang, dan kami semua digunakan olehnya, tolong selamatkan kami." Ye Chen melihat lengan kanannya yang terangkat patah dari pergelangan tangan,
dan tahu bahwa orang ini terkenal kejam, Liu Zhaochen. Jadi, dia mendengus dan bertanya, "Kamu adalah Liu Zhaochen, kan?" Ketika Liu Zhaochen mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Bagaimana dia tahu namanya? Ye Chen melihat wajahnya yang ketakutan, tersenyum main-main, dan berkata dengan dingin, "Liu Zhaochen, kamu bisa melakukannya. Kudengar kamu dulu melakukan bisnis diam-diam, dan kamu adalah keluarga beranggotakan 6 orang. Aku tidak berharap kamu menjadi diretas satu tangan, tetapi Anda tidak memiliki ingatan yang panjang. Saya mendengar bahwa Anda menjual kembali anak-anak sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka Anda akan berani mencuri anak-anak secara langsung kali ini." Begitu Liu Zhaochen mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain telah memeriksa semua detailnya. Jadi dia bersujud dalam ketakutan. "Saudaraku, saudaraku, ini semua salah paham. Saudaraku, aku telah menyinggung orang sebelumnya. Jadi reputasiku hancur di mana-mana di luar. Aku tidak pernah melakukan apapun untuk menjual kembali anak-anak, itu semua digosipkan oleh orang lain, ya." Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Apakah menurutmu aku bodoh?" Liu Zhaochen bersujud tanpa henti. Seluruh dahinya berubah menjadi berantakan berdarah, dan memohon, "Saudaraku, kamu benar-benar tidak bisa salahkan saya kali ini. Kali ini, itu semua adalah ide Jiang Ming. Dia memberitahu saya bahwa dia mengalami kecelakaan dan kekurangan ratusan ribu. Dia juga yang memberitahu saya bahwa ada banyak anak di panti asuhan, dan bahwa dia adalah orang yang mengatakan kepada saya bahwa kami memiliki seluruh rencana untuk mencuri anak-anak. Sudah beres." Ye Chen berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, saya akan menyelesaikan akun Anda masing-masing satu persatu dengan Anda." Lalu, Ye Chen bertanya, "Saya bertanya kepada Anda, ada apa dengan Anda? Kepada siapa Anda akan menjual kumpulan anak-anak ini?" Liu Zhaochen tidak berani menyembunyikan apapun saat ini, dan buru-buru berkata, "Saudaraku, kumpulan ini anak-anak akan dijual ke geng pengemis Suzhou Hangzhou." Ye Chen bertanya lagi, "Siapa penghubung Anda?" Liu Zhaochen berseru, "Itu adalah tetua dari geng pengemis." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Masih ada tetua di geng pengemis?" Liu Zhaochen mengangguk berulang kali, dan buru-buru berkata, "Geng pengemis ini benar-benar meniru geng pengemis dalam novel seni bela diri. Ya, karena mereka semua berpura-pura menjadi pengemis untuk menipu uang di mana-mana. Jadi mereka langsung menggunakan nama geng pengemis. Pemimpin geng pengemis terbesar adalah pemimpin mereka, Lusinan Master Aula dan puluhan ribu bawahan di provinsi, Ye Chen. Melakukannya tidak menyangka gerombolan pengemis ini, seperti kanker sosial, akan memiliki struktur organisasi yang begitu besar. Ada puluhan ribu geng pengemis di satu provinsi saja. Liu Zhaochen ingin melakukan layanan berjasa di depan Ye Chen dan berusaha untuk keringanan hukuman. Jadi dia mencurahkan semua informasi yang dia tahu. "Kak, 9 tetua geng pengemis semuanya miliarder. Orang-orang ini sudah lama berhenti mengemis secara langsung. Mereka tinggal di villa mewah, mengendarai mobil mewah, dan bahkan memiliki kantor. Beberapa bertanggung jawab untuk merekrut anggota baru, manajemen, keuangan, dan pelatihan. Dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum keluarga. Tetua yang saya ajak bicara bertanggung jawab membeli anak untuk mengemis." Ye Chen bertanya lagi, "Siapa pemimpinnya dari geng pengemis?" Liu Zhaochen berkata, "Nama pemimpin geng pengemis adalah Sue Nanshan. Jangan berpikir dia hanya seorang pemimpin geng pengemis. Tapi kekayaan bersihnya setidaknya lebih dari 1 miliar. Nya bisnis mencakup semua jenis industri abu-abu. Dan dia telah menjadi bos besar di dunia bawah tanah Suzhou dan Hangzhou." Dia berkata, "Ngomong-ngomong, Sue Nanshan memiliki banyak latar belakang, dan saudara perempuannya sendiri adalah kepala istri Wu Donghai." Ye Chen segera mengerutkan kening. "Jadi, Sue Nanshan ini adalah saudara ipar Wu Donghai?" "Ya, ya." Liu Zhaochen mengangguk berulang kali, dan berkata, "Kakak ipar yang terhormat hukum." Ye Chen mengangguk sambil mencibir menganggukkan kepalanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Menarik, sangat menarik." Bersambung.